موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر. Berbicara pantai, Lampung tak ada matinya. Jika sobat semua berkunjung ke Lampung, pastikan mampir sejenak ke lokasi ini. Ya, Masjid Apung Al-Aminah. Halo sobat panorama Antv, Lampung memang terkenal dengan wisata pantainya. Kali ini masih ada hubungan dengan pantai, namun sedikit berbeda, di mana saya mau datang ke Masjid Apung. Sedikit aneh ya mendengarnya, masjid berada di atas air. Penasaran kan? Makanya saya mau langsung ke sana. Yuk! Jika sobat semua ingin berkunjung ke Masjid Apung, kalian bisa menyewa perahu di sekitar dermaga dari Pantai Sariringgung. Biayanya pun sangat murah. Cukup merogoh kocek Rp10.000 dalam 3 menit kalian akan sampai di masjid yang satu-satunya ada di Provinsi Lampung. Sobat panorama, sekarang saya sudah di kapal menuju Masjid Apung dan jarak tempuhnya itu cuma 3 menit aja dari bibir Pantai Sariringgung karena memang aksesnya cuma dari Pantai Sariringgung dan itu cuma 3 menit aja. Dalam perjalanan, hamparan birunya air laut dibalut pemandangan tanaman baku menghiasi mata saya ketika memandang. Makin gak sabar ingin segera sampai. Nah, itulah Masjid Apung Al-Aminah. Mau dilihat dari manapun, masjid ini nampak begitu indah ya. Sekarang saya udah nyampe di Masjid Terapung. Nama masjidnya itu Masjid Al-Aminah, lokasinya tepatnya di Kabupaten Pesawaran. Gak berasa kayaknya nggak nyampe 3 menit dari bibir Pantai Sariringgung. Cuma berapa detik aja dan karena waktu udah menunjukkan sholat zuhur, jadi sekalian kita masuk sekalian sholat ya. Yuk. Oh ya sahabat, meski masjid ini tak begitu besar, namun mampu menampung hingga 200 jamaah loh. Di setiap harinya banyak para wisatawan yang berkunjung ke sini. Pada umumnya, mereka penasaran dan ingin menunaikan ibadah sholat di masjid yang diresmikan pada tahun 2015 lalu. Assalamualaikum Pak Zainal, ya saya Sela dari Antv. Pak, saya mau tanya-tanya seputaran Masjid Apung ini Pak. Untuk Masjid Terapung Al-Aminah ini sendiri sejarahnya gimana sih Pak? Awal dibangunnya? Ya, sejarahnya itu ini di sini kan terkenal banyak nelayan di sini. Banyak rumah-rumah di sini kan, satu orang mungkin pikirannya yang ini daripada orang ini enggak sholatnya jauh gimana. Oh iya iya. Sholatlah sedikit di sini. Tahun berapa waktu itu Pak? Itu tahun sekitar 10 tahun yang lalu lah itu ininya itu. 2003 ke atas ya? Iya iya. Kemudian itu ternyata jamaah itu bertambah gitu, jadi bikin lagi kita rehab lagi. Direnovasi tahun berapa waktu itu direnovasi Pak? Hari itu semenjak berjalan itu 3 tahun direnovasi itu waktu itu. Tahun berapa waktu itu? Sekitar tahun 2006 apa berapa ya? 2006 ya. Awalnya berarti kapasitas Masjid Terapung ini berapa untuk berapa jemaah? Sekitar 50 orang. Sekitar waktu itu. Oh masih 50 sekarang? Sekarang sampai kan ini kan udah 3 kali direnovasi. Udah 3 kali, sekitar sekarang 200 sampai 250-an lah bisa. Wah sudah mulai banyak kayak kesini ya. Berarti mulai dulu cuman 50 jemaah yang bisa sholat. Sekarang sudah direnovasi jadi lebih besar, bisa menampung lebih banyak. Selain dari ini dari luar Jawa misalnya. Oh luar Jawa juga ya? Bahkan dari Malaysia. Oh dari luar negeri ke sini? Jordan, dari Mesir, dari waktu itu dari Kuwait.
dari Arab Saudi. Itu sampai bisa masyarakat Mesir datang ke sini, itu gimana ceritanya Pak? Mereka tahu dari mana itu ada Masjid Apung di Pesawaran ini? Ya kemungkinan kan ya namanya itu dakwah itu kan seperti itu. Ya mungkin bilang sama teman-temannya, oh di sana ada masjid Indonesia, Masjid Terapung. Bahkan pun itu orang Indonesia pun banyak orang belum tahu, sedangkan orang luar negeri pun tahu di sini bahwa. Oke, dan ini juga pertama kalinya saya kesini Pak Zainal. Tuh luar biasa sekali ya Sobat Panorama. Jadi bukan cuma warga asli yang ada di Pesawaran ini, di seputaran pantai ini, tapi juga luar Lampung, bahkan orang-orang dari Mesir, dari Kuwait, dari Malaysia tuh udah datang ke sini. Nah, kalian kapan datang ke Masjid Apung ya Pak ya? Karena di sini sholatnya dijamin lebih khusyuk karena berada di tengah laut, terus jauh dari keramaian. Ya Pak ya. Saya boleh lihat-lihat lagi nggak nih keliling-keliling Masjid Apung? Boleh ya Pak ya? Oke. Wah, suasananya nyaman banget ya Sobat Panorama, dan cocok buat kalian yang ingin melaksanakan itikaf karena suasananya tenang, jauh dari pusat kota, dekat dengan alam, jadi lebih khusyuk untuk beribadah. View-nya juga bagus, ada pemandangan gunung, terus juga laut yang pasti. Dan saya pengen masuk ke dalam, penasaran di dalam kira-kira arsitekturnya seperti apa. Langsung aja yuk. Begini ternyata suasana di dalam Masjid Al-Aminah, dan katanya selain dijadikan tempat sholat, masjid ini juga bisa dijadikan sebagai tempat dakwah ilallah, kemudian untuk zikir dan ibadah. Pokoknya orang-orang yang ingin memperdalam ilmu agamanya bisa di sini karena bakal lebih khusyuk katanya ibadahnya. Nah, saya mau lihat lagi ke sebelah sana kira-kira ada apa aja. Yuk. Nah, di sini juga Sobat Panorama, jadi kalau misalnya bagi warga yang datang dari luar Kabupaten Pesawaran yang tujuannya berwisata, itu jangan khawatir karena di sini juga disediakan perlengkapan sholat seperti mukena, terus ada sejadah juga, ada Al-Quran dan juga buku-buku hadis lainnya. Jadi di sini memang sudah lengkap seperti masjid-masjid pada umumnya. Bangunan Masjid Apung ini semua menggunakan kayu dan juga papan. Dan uniknya, tak ada satupun kayu maupun papan yang langsung bersentuhan dengan terumbu karang. Betapa indah kuasa Tuhan. Kita sebagai manusia memang sudah sepatutnya bersyukur dan menjaga apa yang telah dititipkan. Salah closing. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Masjid Terapung ini keberadaannya selain menjadi daya tarik wisata tersendiri, juga dapat meningkatkan keinginan dari warga sekitar supaya lebih rajin lagi dalam beribadah. Jadi kalian tidak ada salahnya selain menikmati wisata pantai, datangi juga wisata religius seperti ini. Terus saksikan Panorama hanya di ANTV.